Oke, kita lanjutkan di pertanyaan menggantung dari Andromeda. Bang, jadi bagaimana? Kalau dilihat kan hasil survei salah satunya juga dari surveinya Mas Adi. Ini Mbak Puan udah diselip loh sama Mas Ganjar loh. Ya itu tadi gitu, artinya tadi yang saya sampaikan bahwa survei itu kan potret-potret pada saat diambil sampelnya itu gitu kan, dari responden-respondennya. Dan itu masih bisa berubah, sangat dinamis gitu. Hari ini ya tinggi, besok bisa turun. Relatif jauh loh Bang selisihnya. Ya soal jauh dekat tuh relatif juga gitu. Dan itu perubahan itu bisa terjadi gitu. Sementara mencalonkan, ini pandangan di partai ya. Sementara kan mencalonkan presiden itu kan kalau mencalonkan untuk jadi, artinya PDI Perjuangan mencalonkan untuk memenangkan gitu. Dan kalau memenangkan calon presiden itu kan untuk waktu 5 tahun kan. Dan itu waktu yang panjang gitu, itu konstan, faktor konstannya gitu. Sementara survei ini kan variabel pengubah gitu, jadi faktor variabelnya yang bisa berubah-ubah gitu. Nah disitulah letak bagaimana perlunya kearifan di dalam memutuskan siapa yang akan menjadi capres. Tapi mungkin tidak Bang Andreas, ada peluang untuk Ganjar Pranowo diberikan red carpet, elektabilitas sudah tinggi kan? Saya harus katakan bahwa kemungkinan itu sangat terbuka, dan sebagai kader PDI Perjuangan saya harus katakan bahwa saya bangga gitu. Artinya tadi misalnya dari dua pasangan dipaparkan itu kan ada dua kader PDI Perjuangan. Mana ada partai yang lain yang punya kader begitu banyak di dalam pandangan masyarakat gitu, yang dilirik oleh masyarakat saat ini. Paling tidak berdasarkan apa yang diagung-agungkan oleh teman-teman ini bahwa survei elektabilitas itu gitu. Kalau mengambil dari situ kan ada nama Mbak Puan, ada nama Mas Ganjar, ada nama Bu Risma, dan mungkin juga nanti akan muncul lagi nama-nama yang lain gitu. Tapi paling tidak saat ini ada 3 kader PDI Perjuangan yang ada di dalam pantauan publik gitu, melalui hasil-hasil survei tadi gitu. Dan ini tentu satu modal sosial yang sangat positif gitu. Untuk ya tentu dalam hal ini ketua umum membuat keputusan ke depan, dan kami yakin bahwa ketika ketua umum membuat keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk dimenangkan, dan kader-kader siap untuk memenangkan itu gitu. Tapi apakah Mbak Puan kemudian legowo nanti kalau mungkin yang diusung berdasarkan tadi ya elektabilitasnya, masyarakat kok memilihnya misal Ganjar Pranowo? Kalau itu saya tentu tidak bisa jawab gitu. Soal legowo itu kan soal perasaan. Tapi keputusan itu kan hal yang sangat harus dipertimbangkan dengan kearifan dan rasionalitas gitu. Kayaknya pintunya masih rapat banget nih. Coba kita ke Bang Eben dulu deh. Bang Eben, kayaknya agak susah Bang masuk ke PDIP nih Bang. Ini kayaknya GP Mania mau jalan sendiri nih kayaknya. Ngelesnya pinter loh. Sekali lagi, partai itu pasti kan mengikuti kehendak rakyat. Hari ini kita lihat begitu masifnya dukungan publik terhadap Mas Ganjar. Artinya dengan parameternya apa? Parameternya tadi yang sudah dipaparkan Mas Hugo dan kemudian Mas Adi Prayitno. Bahwa elektabilitas Mas Ganjar kan trennya naik. Gitu. Nah kita lihat trennya naik ini karena ada beberapa faktor. Pertama sosok Mas Ganjar yang dilihat masyarakat hari ini yang punya komitmen kebangsaannya begitu luar biasa. Kemudian sosok yang ramah terhadap masyarakat, mudah diajak komunikasi. Kata siapa itu? Kata saya. Oke. Perlu dijelaskan kan? Itu kata saya Ketua juga. Relawan Ganjar Pranowo bebas lah Bang Eben lah. Bang Hugo dan sebagainya, tapi itu fakta yang ada di tengah publik hari ini. Kami juga tidak mau mendukung orang yang pertama tidak punya kapasitas. Kedua, tidak memiliki integritas. Kita lihat dua ini ada di Mas Ganjar Pranowo. Yang akhirnya kami coba mendeklarasikan dukungan Mas Ganjar dengan tagline-nya Ganjar the next Jokowi. Enggak, ini tidak terafiliasi sama parpol sama sekali? Saya tidak partisan, boleh dicek ke semua partai manapun. Makanya saya tidak punya beban untuk mendukung Mas Ganjar. Tapi dan kan saya PDIP tidak udah pernah besar, komunikasi dengan Mas Ganjar. Bang Eben, PDIP sudah besar di Pulau Jawa. Sayang sekali kalau tidak menggunakan mesin parpol PDIP, Bang. Justru lebih sayang lagi karena hari ini tren di Pulau Jawa ini mendukung Mas Ganjar. Gak mungkin partai harus gambling meninggalkan basis suaranya. Harus spekulasi dengan, maaf, seandainya mendukung kereta mogok gitu. Tapi saya tidak mau menyebut nama ya. Tapi faktanya gak mungkin partai itu mendukung kereta mogok.
gitu. Dan kedua, memang tadi disampaikan Bang Hugo tadi bahwa hari ini ada kecenderungan publik melihat PDIP sebagai partai yang memiliki kader yang luar biasa. Hari ini belum ada partai yang berani mendukung kader perempuan. Artinya hari ini Mbak Puan adalah representatif mewakili keterwakilan perempuan. Dan ini bagus juga kan buat demokrasi. Dan belum ada partai yang lain berani mendukung sosok kader perempuannya. Dan ini menurut kami, pandangan kami sebagai pendukung Mas Ganjar, ini bagian demokrasi yang coba disampaikan oleh PDIP bahwa peran perempuan dalam politik itu penting. Seperti itulah. Kalau memang kemudian Mbak Puan ini perannya dianggap penting, Mas Ganjar nanti chance-nya bagaimana? Dan kalau tadi dibilang elektabilitasnya meningkat kok, bahkan cukup signifikan. Nah itu kalau disandingkan dengan siapa Mas? Kira-kira kalau bayang-bayangnya GP Mania ini kira-kira nanti Mas Ganjar akan berpasangan dengan siapa? Ya kalau persoalan dengan siapa itu soal tandemnya dengan siapapun saya lihat peluang apapun bisa lah. Karena gini, ke depan nanti kan kita belajar dari polarisasi 2019 yang begitu mengerikan lah ya. Karena kita punya catatan yang tidak begitu bagus untuk edukasi atau demokrasi bangsa ini ke depan. Siapapun lah, mau itu Mas Ganjar, mau itu Pak Prabowo, entah itu Mas Anies, entah itu Sandiaga Uno, semua kader bangsa penting untuk kita. Modal populer sudah ada, kemudian integritas tapi kalau tidak ada kendaraan ya percuma Bang. Yakin aja, Bu Mega itu bukan pemimpin partai yang sangat bodoh ataupun yang menolak juga kehendak rakyat. Kesannya Anda yakin Ibu Mega pasti memilih Ganjar gitu yang kami tangkap. Kita belajar dari kejadian 2014 di mana Pak Presiden Jokowi saat itu penolakannya kan luar biasa di internal partai. Tapi keputusan Mega goyah gak? Tidak. Mega tetap teguh dengan apa? Kehendak rakyat. Ini anak biologis loh Bang. Puan Maharani. Ini bukan Bang. persoalan ideologis atau biologis. Tapi ini persoalan kehendak rakyat yang secara ideologis juga bagian dari harus yang didukung. Gak mungkin Mega melawan ideologinya sendiri. Ini bukan persoalan anak. Anak itu kan emosional. Mega harus mencari yang namanya sebuah rasionalitas politik. Nah siapa hari ini? Ya Mas Ganjar. Yang paling rasional pilihan publik hari ini adalah aja di Mas Ganjar Pranowo. Itu. Paling optimis kemudian juga istilahnya sudah mantep betul lah ya kalau misalnya mengusung Ganjar. Tapi apakah kemudian kalau dilihat ini kan tadi kalau dari hasil survei Mas Adi, Mas Ganjar ini populernya di wilayah Jawa Tengah. Nah tapi kalau di wilayah lain misal DKI Jakarta memang berani ngalahin Mas Anies? Saya yakin, sangat yakin kami bisa menangkan. Gak mungkin lagi publik harus punya traumatik politik 2000 pemilihan pilgub kemarin. Karena menurut kami Jakarta mendapatkan sebuah kecelakaan sejarah. Wow. Itu. Jadi pilihannya janganlah gambling untuk memilih yang punya dosa sejarah berkaitan dengan demokrasi. Pilihlah Anies. Pilihlah Anies. Nih sudah membuktikan. Pilihlah Mas Ganjar. Kata pertama itu biasanya itu memang yang paling jujur. Oh gitu, aduh. Kita lihat bajunya ini gambar Ganjar apa gambar Anies nih baju Bang Eben? Bang Gis. Sudah di-mention Bang, nama Anies. Bang Gis. Kira-kira gimana nih Bang Gis? Mulai saya ya, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya prihatin terhadap apa yang terjadi di Sintang. Semoga banjir cepat surut dan cepat diselesaikan. Dan semoga Sintang memiliki pemimpin yang dianggap seperti Anies. Karena kalau pemimpinnya Anies di sana, maka perhatian nasional pasti ramai. Kok gitu Bang? Anies kok kesannya dikaitkan dengan kejadian banjir mulu nih kayaknya. Apapun sesuatu yang negatif pasti dikaitkannya kepada Anies. Bahkan banjir di Bekasi, banjir di Tangerang, itu dikaitkannya kepada Anies. Karena banyak orang yang tidak paham peta itu. Dan Anies terlalu banyak prestasi. Jadi orang ingin mencari hal-hal negatif tentang dia lewat jalur lain. Meskipun tadi disebutnya dosanya banyak, Mas Anies tidak berkaitan dengan dosa yang dia katakan. Dan saya bisa ceritakan dengan fakta-fakta faktual. Apapun, dalam konteks apapun, Anies tidak punya dosa sejarah. Anies menjadi gubernur kemarin itu semata-mata karena digigit nyamuk.
kalau nggak digigit nyamuk nggak jadi gubernur. Jadi dia sudah berancang-ancang akan berangkat ke Amerika pada tanggal penetapan gubernur, tapi di awal-awal September dia kena gigit nyamuk demam berdarah. Yang kata dokter, Pak jangan berangkat, karena kalau berangkat ke Amerika jaraknya jauh, panjang, dan itu berbahaya terhadap virus. Ini sebenarnya bukan kiasan ya Bang Gis, ya, supaya pemirsa juga mikir nih. Jadi kalau dia tidak digigit nyamuk, dia tidak jadi gubernur. Gitu. Itu adalah fakta sejarah. Yang mendatangi itu juga 3 partai ke rumah sakit pada saat mencalonkan. Siapa aja Bang? Sebutin Bang. P3, PAN, dan PKB. Kemudian berubah ya. Gitu. Jadi kalau yang dikatakan dosa sejarah, Anies tidak terlibat dengan dosa sejarah apapun. Jadi tapi kalau kata-kata terakhirnya menangkan Anies, nah bagaimana? Kalau itu alam bawah sadarnya dia. Itu kejujuran yang paling dalam. Tapi modal Anies apa Bang buat capres? Kemarin ada relawan yang ingin mendukung Anies ini maju. yang saya ingin ceritakan. Yang pertama, Mas Adi minta tolong ya. Kalau survei itu taruh Anies nomor 11 atau 12. Seperti yang tim-tim survei lain mengotak-atik angka. Agar dia kerja untuk Jakarta ini serius dan tidak menjadi ketakutan bagi orang lain. Karena dengan adanya dia di 3 besar, kadang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Itu menakutkan bagi banyak orang. Dan terus karena ketakutannya orang jadi banyak dosa nih. Bikin hoak, bikin fitnah, memberikan komentar positif mendapat Rp1.000. Seperti kata dari sebelah sana. Itu kasihan saya melihat mereka itu. Jadi tim-tim yang kontra Anies lah kira-kira kayak gitu. Jadi orang-orang seperti itu mereka bukan petarung melainkan pecundang. Karena orang kalau kalah dalam kontestasi selesai ya sudah. Tapi kalau pecundang selesai kalah terus saja memelihara dendam. Itu adalah sikap pecundang. Sikap petarung itu bertanding kalah ya sudah, nanti bertanding lagi 5 tahun lagi gitu. Tidak perlu marah terus-menerus gitu kan. Bang Ges, bisa diulangi yang ternyata terakhir itu pecundang dan pertarungan. Saya tidak membela Anda ini dalam konteks ini. itu bagus Bang. Jadi, untuk mendidik masyarakat. Yang kedua, saya ingin bicara tentang popularitas Anies. Popularitas Anies itu di media sosial dia bercerita tentang pekerjaannya. Tidak pernah berbicara tentang dirinya. Jadi dia tidak makan nasi di pojokan, tidak. Yang lain juga sama Bang, soal kinerja yang di medsos. Bisa dibuktikan itu. Kan ada ukuran-ukurannya. Jadi seluruh media sosialnya dia isinya tentang apa yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies ke daerah, ke Ngawi, ngurus beras. Ke Ciawi, ke Ciamis juga sama. Kemarin dari NTT datang untuk kerjasama dalam hal program sapi, juga ke berbagai daerah lainnya. Bahwa itu dipersepsikan politik itu lain soal. Tapi yang jelas adalah kinerjanya mensejahterakan masyarakat, harga-harga terkendali, dan masyarakat di daerah teruntungkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Anies. Jadi nggak ada itu yang namanya curi start untuk 2024? Anies tidak pasang spanduk, Anies tidak menanam padi di hujan-hujanan. Siapa itu Bang Ges? Oh, silahkan diterjemahkan sendiri. Anies juga tidak pernah berbicara tentang Pilpres, bukan hanya Anies. Saya pribadi, akun saya seluruhnya, entah itu Instagram, Twitter maupun Facebook, tidak pernah sekalipun saya menyatakan apapun tentang Pilpres terkait Anies. Mas Adi. Ya, jadi sebentar sebelum Mas Adi, saya mau akhiri dulu. Oke. Saya mau akhiri kita bahwa 1 menit Bang Ges. Anies dan kita punya kesadaran tidak memiliki partai, tidak memiliki dana, yang dia miliki hanya prestasi. Mau ngapain kita berbicara sesuatu yang bukan di tangan kita? Oke. Mas Adi. Ya begini, saya ingin komentar pertama Bang Ges, bahwa survei itu nggak bisa diakal-akalin. Bahkan harus sekolah ke Amerika untuk ngerti survei. Kenapa survei itu penting? Karena dulu kalau orang bicara politik, pasti yang dibicarakan itu ketua umum partai. Yang dibicarakan itu presiden. Yang dibicarakan itu adalah elit dan darah biru. Rakyat, pedagang asongan, petani, buruh dianggap nggak penting. Nah survei ini pertama kali kan muncul di Amerika tahun 1960. Di mana orang yang biasa-biasa saja itu suaranya direkam. Penting. Maka orang kayak Jokowi, sekalipun dulu misalnya 2014 melawan Megawati, dalam tanda kutip, yang dipilih adalah Jokowi. Karena persepsi publik. Boleh tanya langsung? Kenapa? Tentang survei nggak bisa silakan, diakal-akalin. boleh. Ya boleh, bebas.
Pilkada putaran 2, survei SMRC, Anies menang 0,5%. Surveinya si siapa? Yunarto Wijaya, Anies kalah 1%. Di minggu tenang. Begitu pemilihan, bedanya jauh. Oke, kalau itu saya tidak menjawab karena saya bukan melakukan survei yang artinya seperti bahwa terbantahkan survei tidak bisa diakal-akalin. Oke betul. Pertama begini, Bang Bes, ini ada ilmu pengetahuannya. Kalau Abang bilang survei itu abal-abal, ya tentu Abang juga meragukan kapasitas intelektual seseorang. Ya nggak mungkin kita taruh orang yang memang nomor 3 ditaruh nomor 11. Tidak mengabaikan itu intelektual. Penting, Bang. Ini supaya soal integritas. Abang juga harus paham, tidak menganggap survei itu seperti yang lain. Mungkin yang lain menjadi buzzer. Mungkin survei-survei yang lain yang abal-abal tidak penting. Tapi bagi kita bergabung dalam asosiasi survei, dipertanggungjawabkan metodologinya, uangnya di mana ditanyain dan seterusnya. Dan itu diflurkan semuanya, Bang. Dan kalau ada pemilu dan pilkada, kita daftar ke KPU. KPU juga berhak mengaudit kita. Ada Bawaslu, ada KPU, dan tim independen. Pertanyaan selanjutnya. Kan begini, Bang. Abang nggak perlu percaya pada survei. Tim survei itu musyrik, Bang. Nggak boleh. Nggak perlu percaya pada survei. Politik. Jadi survei ini hanya sebatas satu ornamen yang bisa menjelaskan. Satu lembaga survei sekaligus menjadi konsultan politik? Enggak ada aturannya yang membolehkan, tidak ada juga yang melarang. Ya bias juga, saya pendapat dengan Pak. Maksud saya tidak ada yang melarang, yang tidak ada yang membolehkan. Itu satu hal, makanya jangan pernah percaya lembaga survei karena dia bukan bagian dari rukun iman, apalagi rukun Islam. Ini hanya alat ilmiah saja melihat potret dan dinamika politik. Ada yang salah, ada yang benar. Nah yang kedua Mas Endro, satu hal. Dalam politik kita yang sering kita kalkulasi dari berbagai temuan, orang itu nggak bicara survei. Maksud saya orang itu tidak bicara tentang apa yang dilakukan oleh calon pemimpin loh Bang. Anies misalnya atasi banjir 2 jam, mesti itu harus diuji. Ataupun misalnya mengatasi banjir di berbagai tempat. Orang bertanya, pemimpin itu hadir kalau ada orang yang menangis, dia aja dialog. Kalau ada yang lapar, datang di situ, diajak diskusi. Kalau ada yang kelaparan juga diajak di situ. Artinya apa? Preferensi orang itu psikologis sebenarnya. Ingin melihat pemimpinnya terjun langsung dan berdialog. Bukan misalnya bicara tentang, oh ini indeks demokrasi turun, naik, kemudian persepsi ekonomi. Karena pemilih basis rasional kita rendah. Mas Adi, dibuka lagi deh survei Mas Adi, Anies peringkat berapa? Sesaat lagi dijawab hanya di catatan demokrasi.